wabarakatuh. Perikno Ketua SIA, baik dinas maupun kelompok tani yang saya hormati. Ada adik dari tim media yang saya banggakan. Singkatnya, kita sekalian yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan yang barangkali bisa mendengar apa yang nanti saya akan sampaikan terkait kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, apakah itu menyangkut jumlah penyuluh maupun distribusi penyuluh pertanian dan kendala-kendala lain yang kita hadapi. Tentu kita tidak bisa hanya tinggal diam. Ada masalah, ada solusi. Manusia yang hebat adalah manusia yang memberikan solusi. Kendala yang kita hadapi adalah terbatasnya tenaga kontrak daerah yang disepakati dengan DPRD Kabupaten Malaka. Di lain sisi kita sangat membutuhkan, di lain sisi ada pembatasan. Nah, karena itu tentu kita akan mencari solusi. Solusi seperti apa? Ya kita akan melihat OPD dinas mana yang memang menjadi prioritas utama. Itu yang kita harus fokus untuk rame-rame sama-sama mencari solusi di situ. Katakanlah kita butuh tenaga kontrak daerah 1.000. Tapi kemudian pertanian sangat urgent membutuhkan 5 orang saja umpama gitu. Mengapa kita tidak utamakan dulu pertanian? Itu contoh solusi. Karena kalau tidak, ada hal penting. Nah, persoalannya kenapa harus diutamakan pertanian? Ya karena program sakti kita nomor 1 menyiapkan swasembada pangan. Tentu ada skala prioritas yang harus kita utamakan. Jadi ada pelamar sekian, kita lihat yang punya keahlian, punya kemampuan, punya keterampilan, punya pengalaman di bidang pertanian, ya kita mesti rekrut. Itu solusi. Itu. Yang berikut, karena kita ingin supaya lahan yang ada, potensi alam kita yang ada, kita segera data. Kita segera data. Jadi kita bicara itu mesti ada data. Data itu berdasarkan data. Kan begitu. Kan tidak bisa bicara data tanpa data. Nah, itu tugas kawan-kawan di pertanian. Tugas kawan-kawan di kelompok tani. Memberikan informasi yang akurat. Katakanlah kita ingin supaya satu saat, mimpi kan boleh. Satu saat Pak Menteri Pertanian datang ke Malaka. Tiba-tiba beliau hadir, lalu dia tanya salah satu bapak mama di sini, potensi lahan persawahan kita berapa hektar? Kita nggak bisa toleh ke sana kemari, karena ini menteri. Tidak harus memberikan harapan saja kepada Pak Kadis. Kita harus punya persiapan. Kita tidak boleh toleh ke sana kemari karena kita di kantor sudah menyiapkan diri. Ketika ditanya potensi, potensi itu kan sumber daya yang ada. Untuk persawahan seluruh Kabupaten Malaka ini berapa luasnya, potensi. Artinya masih ada lahan tidur yang bisa diperluas lagi. Masih bisa dikelola lagi menjadi lahan sawah. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kalau dibilang, wah potensi kami 1.500 atau potensi kami 15.000 hektar. Pertanyaan berikut, di mana saja? Kecamatan mana saja, desa mana, lalu di kecamatan mana, desa mana itu luasnya berapa hektar? Sehingga ketika ditotalkan menjadi 15.000 hektar. Itu data, Pak. Karena ini orang pasti, bicaranya harus fakta. Nah lalu pertanyaan berikut, berapa lahan sawah yang disiapkan untuk menjadi sawah percontohan yang kemudian akan menjadi, hilirnya akan menjadi brand beras Nona Malaka? Harus jelas.
100 hektar. Di mana lokasinya? Di Kecamatan Melaka Tengah. Di desa mana? Di Desa Harikakai. Berapa luasnya? Sehingga kemudian ditotalkan menjadi 100 hektar. Itu yang saya suka. Karena kita tidak boleh membohongi orang lain dan diri sendiri. Kalau belum hitungan jelas, jangan coba-coba memberikan data yang palsu. Tidak boleh. Nah, ini saya minta supaya kawan-kawan di pertanian yang kelompok tani itu memahami betul, menguasai betul. Karena kita segera eksekusi, tidak hanya kita diskusi. Kenapa saya cari bapak dan mama ke sini? Karena saya ingin kita kerja. Saya tidak mau tinggal di kantor, kemudian Pak Kades, bagaimana? Oh siap Pak, begini. Dari dulu saya katakan, saya tidak suka mendengar laporan ABS. Asal Bapak suka, asal Bapak senang, asal Bapak sayang. Saya tidak suka seperti itu. Jadi harus akurat datanya. Dan kita juga ingin model. Pertanian Melaka ini juga ingin model. Apa modelnya? Saya bukan orang pertanian, saya orang hukum. Tapi ada yang kalau di akademik itu kita belajar ada dasin, dasolen. Ada hal yang nyata dan ada hal yang seharusnya. Potensi Melaka ini apa? Yang saya tahu dan saya lihat sendiri dan masyarakat kita hidup dari potensi itu adalah perikanan. Karena pesisir pantai kita cukup panjang, letaknya juga jelas, Timor Leste dan Australia, itu soal laut. Kemudian pertanian, dan yang ketiga peternakan. Tidak besar-besaran, tapi di mana-mana keluarga kita ternak ayam, ternak babi, ternak kambing, ternak kuda. Mereka beternak. Dan itu menjadi satu integrasi, satu kesatuan. Jadi orang tanam padi, tapi kemudian habis panen padi dia bisa tanam semangka. Kemudian dia bisa juga mina ikan di sawah, gitu. Lalu dia kelola airnya, campuran kotoran ternak juga bisa menjadi pupuk. Nah, ini harus dipikirkan. Kita tidak boleh hanya pikiran one way atau mono. Tidak boleh. Harus kolaborasi, harus mix. Lagi-lagi saya katakan di teman-teman akademik juga ada namanya mix method. Ada metode yang dikolaborasi. Orang pertanian tidak hanya bicara padi, tapi dia sudah harus bicara, sudah kalau ada padi, lalu padi itu bisa dari hasilnya, dari kulit padinya bisa menjadi makanan ternak. Sudah harus pikirkan seperti itu. Sehingga sumber daya alam kita itu betul-betul dimanfaatkan benar. Karena itu kemarin Pak PLT Kadis dengan teman Balai Penelitian Teknologi Pertanian, saya sampaikan ini. Dan khusus pertanian, tadi saya katakan kita butuh model. Model apa? Saya ingin supaya ada sentralisasi kawasan pertanian. Uiku begitu orang masuk, oh ada kesan pisang. Dan itu terbukti, sudah dari leluhur kami sampai hari ini, pisang itu Uiku tidak kalah. Jadi begitu orang masuk, Uiku pinggir jalan kiri kanan, pisang. Kebun-kebun pisang. Setelah pisang, bergeser lagi jagung, Melaka Barat. Sebagian W5 jagung. Setelah jagung datang ke Melaka Tengah, ya orang tahunya pasti padi, sawah. Jadi ada sentralisasi kawasan. Melaka Tengah sebagian Koba 5 itu jadi sawah. Dan ini Pak
Kadis dengan kabit terkait desain supaya kemudian kita buatkan peraturan daerah. Harus dibuatkan karena nanti Bapak Mama jangan ingat hidup hari ini Pak Ibu. Pikirkan untuk 5, 10, 15, 20 tahun ke depan akan terjadi apa di Melaka ini. Itu orang bijak. Lu nului farkal, priunat farkal ka osibamre luka menoseni na steri hol malu taru hem halanu rada saya gitu. Karena dia tidak pernah berpikir 5 tahun ke depan akan terjadi apa di Melaka, 10 tahun, 15 tahun akan terjadi apa. Yang jelas lahan pasti akan berkurang. Karena itu sambil keputusan harus ada sentralisasi kawasan yang diatur dengan peraturan daerah. Nah, ini tolong desain tugas kita. Sehingga anda fonit belai saya tian, oh ansir ini, bahwa ini tidak bisa dialih fungsikan karena memang pemanfaatnya ini. Lalu bagaimana strateginya untuk 10 tahun ke depan? Apakah setelah itu oh ansir bukan ada lain, tidak. Kita harus ekspansi lagi dengan perikanan. Itu saya sedang ngotot untuk membangun pelabuhan ikan. Tempat pelelangan ikan. Amalahkan ikan yang red. Daftarnya kan kecil. Enak kali bote. Sementara populasi penduduk terus bertambah. Sur loron atau basura. Kau kurang malu, hori sana malu tuh. Gitu. Ketua selalu sekat no, benar kan no. Nah itu kan tidak bisa dikendalikan. Mateo atau apa? Makanya kita walai. Kalau kamu timur Betami kau kan tidak bisa. Ini sudah alam, sudah hak asasi, dan tidak bisa kita kendalikan. Dan ingat Melaka juga sedang diincar, Melaka. Sadar tidak sadar ini rel itu sudah Melaka ramai sekali, akan jadi ramai sekali. Saya kan no traffic light, ada lampu jalan. Bukan saya menyombongkan itu program, bukan. Tetapi yang jelas dengan terang begitu, merumusat mefaen sesai itu no ini tanya lagi. Karena orang melakukan kurang jualan. Jadi jangan salah. 2022 ini Ray. Tiba-tiba saya Jawa suruh dorong provok si kiri kanan gitu. Tan itu faen teh naik. Tan lampu lah ketingkat, aduh nasana tiang ini lampu lah ketulu warna tolu gitu. Oh sebab mana yang mungkin, tapi yang baru mesinnya apa faen. Kalau ada loh, sebab mereka bisa dapat uang. Karena memang mereka sudah dilatih untuk, ya istilah orang Inggris bilang time is money. Waktu adalah uang. Nah kita tidak pernah berpikir itu. Itu nih loh sampai krian, sih pilih ke batoba, sampai teknik loh nih. Tahu hai tusan. Bahan tusan mulai buka dukun supaya nalabat ket main kaki tusan. Ini mulai loit foy dukun pak. Jadi bahan tusan lebih tapi loit dukun na loit no. Dukun mai ro apa tahu hai potenik amanon demai. Fahikama, fahifolo pak. Oh hai matuin sa tika kalian nama kan. Roro apa lagi dan buat itu, emrai buat itu. Aman tuin buat na. Nah, jadi ini kepercayaan Melaka yang kadang-kadang saya lihat agak konyol. Terinspirasi membuat program sakti ini. Saya harus sampaikan Bapak Ibu sekalian, bukan saya sombong. Sakti ini pikiran murni si Monat. Hafaentu anai kau, nohai ahli bantu aku. Saya punya ide. Gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena aku akan menanya singkat. Waktu aku di bupati. Singkat, saya kan biasa ilustrasi di mana-mana. Selalu saya katakan, tanpa logistik, logika tidak main. Artinya mereka muris halai. Ya toh, pasti limbah Malaysia. Coba misalnya main nah, Indra hawan tidak itu. Itu mau saya, itu kan kabur, sebutan. Matendel kayak matendel, tan mama rai. Kalau kau ni nalah, toh baru kurai no, turun itu kayak no. Terakhir kabung musuh saja juga. Jadi ini memang wajib, tidak bisa.
Hakai stunting, pertanian sumbernya. Beternak ayam supaya fomantul batem oan sirah. Itu oan si kalau kabuk kata terus waktu nai magaas mantul na magaas susu. Batuan muris may trebe ilas. Lalu stunting hakai terus. Pokoknya ada di sini. Stunting ini kan soal makanan. Normal ke sebele no. Tapi kalau menurut tahu makanan pokok kita beras, jagung, ubi itu yang penting. Dan sumbernya ada di sini. Masih pas sekolah atau Amerika ini beri kerebe sumber ini loh nire. Itu. Tidak bisa. Kalau tuan vemos semua ada di pertanian. Dan pertanian ini dalam arti luas. Tidak ada satu negara makmur kalau pertaniannya tidak ada. Allah ini kan engre. Jadi udah bawa ke troan warisi. Lebih baik dari pertanian juga mendesain untuk kita bisa bangun embun. Baik udah wae kampung wae halwai. Harus berpikir maju. Karena kita kan musimnya kan ekstrim. Udah mai wae bekas loro mai rain fera. Nimit ay susah tinne. Itu semua ngeluh. Mestinya kita harus cerdas. Karena kita tahu bahwa curah hujan kita kadang terbatas, kadang kelewatan, kita harus punya tempat penampung. Dan ini tugasnya ada di sini. Karena alasnya singkat untuk irigasi Pak. Jadi tolong kami dibantu. Bisa. Kenapa pertanian kok ajukan terus embun-embun? Ya enggak apa-apa, karena ini untuk irigasi. Wah mantan kan hal terbatas. Apalagi itu kasih itu limang kater. No wah mantan dia pak karo takat ini. Lalu ini sih ruang dalam. Nah taman, itu apa nuang bele? Harusnya malu tuh. Ini gak bamuan. Tapi itu kan mulai lalek. Nah jadi sumbernya ada di kita. Karena itu kita harus melihat mengantisipasi alam Melaka ini, harus berbuat solusi seperti apa sehingga besok lusa anak cucu tidak mengeluh, tidak menyesal. Pak Vincent silahkan kaji dengan teman-teman kabin, kasih yang relevan, kaji untuk kita perlu. Ini embung ini saya lihat tidak ada, bahkan jarang sekali. Sepertinya diam. Padahal kita terbatas irigasi. Ya. Pikirkan kalau bisa benana ini mau diapakan. Wah, enak bangsa. Bisa tampung dia untuk kemudian dialirkan kemana-mana sehingga program beras Nona Melaka ini harus jadi. Dan saya tidak mau peduli tahun ini mau kapan kita harus launching. Saya tidak mau tahu. Harus berani. Sama dengan kantor bupati. Tuh. Nah, tapi meja mereka saya lu katanya no guys. Gitu. Jadi harus semangat untuk mendesain tadi. Mau tidak mau kita harus lakukan itu, dan gebrakannya harus dari pertanian. Ya, karena ya kita juga kesulitan. Dua dinas lain belum nampak ada menjadi bidang. Contoh perikanan kelautan, ini udah tamat tuh ketahanan pangan. Padahal ketahanan pangan mestinya ada di bidang pertanian. Tapi dunia ini malu kan kriantin. Iteria kita mesti perbaiki. Saya tidak menyalahkan satu-satu, ini harus diperbaiki. Karena kita harus punya dinas yang linear. Bagaimana Menteri Perikanan Kelautan mau bantu sementara kita tidak punya dinas perikanan kelautan? Itu. Padahal potensi itu kurang. Saya dengan organisasi akan membahas khusus ini. Kemarin kan kita sempat terbentur soal mau membangun rumah pemotongan hewan. Dari pusat minta, ada nggak dinas peternakan di sana? Itu mau malos ya. Leki itu mau itu balik. Di mana nasa-nasa? Berlodo banus kerawanas kasih ini. Entah itu kalau kerawanas kasih. Kau mau ini itu adalah.
Tan nohele itu acau maksudnya. Ini kan salah dari awal, harus diperbaiki. Karena potensi Melaka ini ada 3 potensi besar itu: perikanan, pertanian, peternakan. Ya, tapi sementara masih sup ya tidak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Sehingga yang melihat kenyataan yang kita lihat sekarang ini adalah pertanian. Kita harus geliatkan pertanian kita. Karena pertanian ini akan menjadi multifungsi. Bayangkan kalau saya bermimpi seperti ini. Kalau kita punya sentralisasi kawasan, perbudian, pervihukan, perbataran, atau perharwean, ini kan akan menjadi objek wisata yang menarik. Coba kamu bayangkan. Akan menarik. Karena kabupaten lain tidak memikirkan, kita malah akan memikirkan dan membuat. Karena kalau hanya berpikir saja, orang datang, ini enak. Kecamatan ini tanah luhur di mana? Mahremes, Simon Line of Wagen. Kan tidak bisa. Tapi kalau memang betul ditata rapi, teratur, masuk di mana, itu memang kawasan macam di alas hutan, alas untuk pisang, ya tentu orang akan ya. Gitu. Belum kalau kita atur baik supaya kok setelah dikasih tamu tunu, jadi ada jagung, ada kelapa, ada pisang, ada ubi. Nah, kemudian rihat ba atau folet yang suka itu di forel lah keteu. Bisa. Atau nanti coba bapak, mama belajar lagi soal bagaimana habis panen padi, kemudian siram kacang, tumbuh kacang hijau yang bagus, yang berkualitas. Kepala bidang terkait, tolong ada 3 hal yang harus disiapkan untuk pertanian. 1 bibit, yang kedua pupuk, yang ketiga tanah. Maksud saya tanah ini mesti ada orang ahli tanah. Jadi dia tahu tanah ini memang cocok untuk tanam padi sekian lama, kemudian tidak bisa karena kurus atau apa, itu harus ada ahlinya. Tanah ini cocok tanam pisang tapi harus sekian lama, kemudian harus dibuat apa, dipupuk atau di apa, kalau tidak dia tidak bertahan. Itu ada ahlinya. Dan kawan-kawan di pertanian itu ada yang dokter sampai bidang itu. Tidak hanya kita, oh ini ahlinya tanah lahan kering, ini lahan basah. Bukan soal itu. Tapi ahli di bidang konstruksi tanah ini dia tahu bahwa ini cocok untuk ini, cocok untuk tanam ini, cocok untuk tanam ini. Itu ada ahlinya. Nah itu dikaji Pak. Sehingga kita omong itu ya benar. Kenapa jadi sawah? Ya karena tanahnya berdasarkan penelitian dari ahli pertanahan, dia katakan bahwa memang ini cocok untuk padi, ini cocok untuk jagung, ini cocok untuk ubi, ini cocok untuk kacang. Kalau dulu orang selalu mengeluh soal pasar. Jujur Bapak Ibu, saya cukup banyak peminat untuk datang beli, tapi kita begitu omong jagung belaka berapa ton tiap bulan, nah, mau lihat langsung marotok. Karena kita tidak punya stok, tidak punya gudang besar untuk stok jagung di situ, stok padi di situ. Kita tidak ada kan? No. Mamuk tuh. Nah, masih nunggu saja. Ini kan harus punya persiapan. Dan buat bisnis ya, dia ingin berkelanjutan, bukan sekali nolak terus nawa. Sekali dia mau beli berapa ton kan selalu begitu. Lalu stoknya habis. Ini memang ya untuk, apalagi kita lihat alam kita seperti ini. Makanya strateginya kenapa saya mesti ngotot untuk perlu pelabuhan ikan. Cuma minimal tidak angkutan laut ini digunakan. Karena ada pelabuhan walaupun ikan, tapi lama-lama kan ada komersial masuk. Bisa ditingkatkan kan gitu. Karena medan kita ini termasuk kriteria 3T Melaka ini. Terluar karena kita paling jauh dari ibu kota Jakarta, ini kan terluar. Tapi juga terdepan karena kita letaknya batas darat dengan Timor Leste, Laut dan Australia. Dan T yang ketiga itu tertinggal. Terluar bangga, terdepan bangga, tapi tertinggal. Nah, ini mentu enteng terung sebetulnya.
Te siwain tapi kalau panon ne berket kali itu ten dan juga bocil semua kona. Ya. Tapi setidaknya secara nasional 3T ini kawasan-kawasan yang termasuk kriteria 3T ini diperhatikan pusat dan ini saya jual. Ini saya jual. Kenapa Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif mau datang? Karena saya jual 3T ini. Ya. Dan Bapak Mam mesti tahu, ada keistimewaan dari Melaka itu adalah dia punya wisata spiritual perarakan masa sebegitu besar dan dia punya wisata kawasan lintas batas negara. Nah kan kena aku Melaka aku berfaham juga. Karena kenyataan memang ada. No hayata. Tiap tahun genap andai kata tidak corona kan Oktober kan ramai sekali kan Melaka ini. Bulan meriah. Dan itu saya kriteriakan sebagai wisata spiritual. Ya dalam kepala saya membayangkan kalau Oktober itu saya kumpulkan satu desa 10 orang penari saja. 127 desa ini kan kali Pak. 1270. Tak bibeli ku hembol kira-kira meronai. Embri desa. Betul kau isinat saya neronai. Ini sudah ada di kepala saya untuk saya jual Melaka. Lihat menteri saya gila-gila hatmai. Begitu caranya. Los nu BK aku bet ba naik kakak film ni main sore saya itu main kesurtian. Ni mau lu beru baso te foi kan aku natuda. Ini mau lu benar. Ketemu menteri. O panela tu hotel simbayan tu film mana pak tu detian. Foi sunu po mai tu irna oh ini semesos metan nak yang berusaha memang mau nikah krian dunia gitu. Ambil nasi ambil normal noi kona itu jadi saya kira itu yang stressing saya kalau ini bus kes awal kes tokalan karena ada waktu saya omong tapi ada waktu saya kerja saja itu saya punya kelainan di situ. Saya sukanya itu memang kalau pakai sekes krian-krian. Yang prinsip saya banyak omong banyak kerja. Yang saya senang disiplin sudah bagus. Bahkan ini seganteng, secantik dan ini meditasi itu saya orang Basli baik. Luar biasa tuh. Itu folik bensia, folik emosional. Ini salah satu. Ini kan saya sudah menggerakkan ekonomi di Melaka. Tidak mungkin ibu mitlos tayo sa itu minggu ini sih mana polisi kilai basosa ya tuh kayak mulai terus pada basosa begitu saya sudah mainkan ekonomi di daerah Insara itu gitu. Saya tidak mau supaya orang putus sekolah ini suruh titai si rivalnya tidak boleh. Sekarang kan kita masih daya beli jadi tinggi buat kebutuhan. Selesai mana? Nah ini salah satu menggerakkan ekonomi dalam daerah sendiri. Kita saling menghidupkan. Sebentar kita akan bangga kalau Peking Beras Nonong Laki ini jadi, semua orang akan tergiur. Baik sudah baik milik sendiri kan? Itu. Saya pikir saya singkat-singkat saja, tapi kona. Ya. Saya kira demikian. Saya selalu memberikan kesempatan untuk orang bertanya, walaupun saya sudah cukup banyak yang tunggu di kantor. Tapi berilah kesempatan untuk 2-3 orang mau bertanya. Yang penting sopan santun ya. Kita melalui tua maklala kami nelalang kisah.